Dan di sini rambutnya berwarna ya. Buat teman-teman yang sering nanyain di komen, di DM, Bang, cara ngilangin ketombe. Nah, kalau itu masalahnya di apa? Di hormon kah, di kulitnya, atau di mana tuh? Terus yang paling parahnya itu ada penyakit apa namanya? Psoriasis Ya, kali ya. psoriasis itu yang kayak ketombe, cuman dia lebih tingkatan ini ya. Ada seboroid juga. Ya, itu apa lagi tuh? Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule, dan seperti biasa kita akan potong rambut. Yang berbeda kali ini adalah customer gue, dia adalah seorang dokter estetik. Nah, dokter estetik itu adalah lebih ke kecantikan ya. Iya, benar. Nah, kecantikan itu kan identik sama cewek nih. Sebenarnya estetik itu tidak melulu soal cewek ya. Iya, semuanya. Semuanya. General. Dan kita bahas ke rambut dulu. Jadi Mas Rian, Dokter Rian, manggilnya apa ya biar santuy? Bang Rian. Oke, Bang Rian. Mau potong seperti apa sekarang setelah 3 kali potong? Yang kayak biasa aja Bang Jul. Kayak biasa aja ya. Bang Jul udah tau lah Ya. kayak gimana. Model biasanya itu side part ada garisnya. Cuman kemarin itu gua pun potongnya lebih ke ini, lebih bisa ditata ke side sweep juga, jadi nggak perlu garis, dia langsung digeser ke samping, udah bagus juga gitu. Dan di sini rambutnya berwarna ya. Ini udah luntur ya? Udah luntur Bang. Tadinya warnanya abu. Abu-abu. Nah, buat kalian yang mau warnain rambut, resikonya adalah kalau diwarnain itu pasti rusak. Dan warna-warna terang, passion color gitu ya, itu pasti luntur, nggak akan bertahan lama. Apalagi kalau sering keramas 2 hari juga pakai sampo anti ketombe gitu, itu pasti luntur. Makanya kalau mau tahan lama, pakai sampo khusus untuk warna biar tahan lama, dan conditionernya juga khusus. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah kulit dan masalah rambut yang lain. Kebetulan banget nih, jadi buat teman-teman yang sering nanyain di komen, di DM, Bang, cara ngilangin ketombe. Terus yang paling parahnya itu ada penyakit apa namanya? Psoriasis Ya, kali ya. psoriasis itu yang kayak ketombe, cuman dia lebih tingkatan ini ya. Ada seboroid juga. Ya, itu apa lagi tuh? Seboroid itu lebih kayak kelenjar minyak yang terganggu, kayak kerak minyak gitu di rambut. Oh, jadi si minyak itu terganggu, akhirnya menimbulkan kerak. Ya, infeksi. Infeksi itu timbulnya apa? Kemerahan atau apa? Kemerahan pastinya. Jadi karena overhidrasi atau terlalu lembab. Terlalu lembab ya? Akibat dari si minyak tadi, si kulit kan jadi kurang bisa bernafas ya. Jadi timbullah di sana permasalahan. Yang si flora normal tadi yang harusnya balance di kulit kepala. Itu jadi berkembang lebih hebat, dan itu menimbulkan masalah. Paling sering adalah gatal, pasti gatal. Dan efek yang paling ini sih kerontokan rambut pastinya. Oke. Gitu. Itu kalau beda sama yang psoriasis ya? Beda. Kalau psoriasis itu lebih si kulitnya itu yang kering tapi terlalu banyak. Nah, kalau itu masalahnya di apa? Di hormon kah, di kulitnya, atau di mana tuh? Lebih ke kulit, ke karakteristik kulitnya sih. Oh, karakter genetik berarti? Genetik bisa. Jadi karena si genetik tadi yang kita sebutnya sih autoimun. Oke, autoimunnya tadi yang menyerang dari sel-sel kulit maupun sel-sel folikel rambutnya sendiri gitu. Kalau misalkan dia menyerang si folikel rambut, jadilah alopecia. Alopecia pernah dengar pastinya kan, kebotakan. Iya, yang botak kayak pitak-pitak itu. Ya, benar. Ada juga kalau misalkan dia menyerang sel kulit kepala, otomatis dia pasti bakalan jadi psoriasis gitu. Nah, itu dia. Kayak bersisik gitu loh. Nah, belum apa-apa udah seru kan? Jadi kita tahan dulu, gue bakal potong dulu karena bagian samping itu bakal pakai mesin. Nah, mesin itu akan mempengaruhi mikrofon, jadi akan bising gitu kalau kita ngobrol. Jadi gue potong dulu sebentar bagian samping, nanti bagian atas kita sambil ngobrol lagi. Oke teman-teman, sudah di bagian atas dan sambil kita ngobrol. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang psoriasis,
gimana sih? Psoriasis ya. Sama yang satu lagi tuh apa? Dermatitis seboroik. Saya pernah nemuin juga tuh ada customer, dia tuh datang dengan penuh ketakutan gitu loh. Takutnya yang aneh-aneh kan. Karena waktu itu pada saat dicabut rambutnya, itu langsung cabut ya? Langsung benar-benar kayak nggak ada akarnya gitu loh, langsung kulit halus. Langsung kecabut gitu ya berarti ya? Sebenarnya sih Bang Jul, orang banyak nggak tahu adalah perbedaan dry scalp atau kulit kepala yang kering sama ketombe gitu. Nah itu sebenarnya orang banyak nggak tahu. Tuh? Umumnya sih orang ngeliat putih-putih kayak gitu biasa paling sering ada dry scalp atau kulit kepala yang kering. Jadi yang kayak kering. Jadi kayak kulit kering terus kayak terkelupas, timbullah si putih-putih tadi. Kalau kulit kering kan di sini juga bisa kayak sisikan gitu ya. Beda kayak di kulit kepala dia akan lebih jatuhnya ya di baju kelihatan kan. Ya. Kalau misalkan si ketombe tadi bentukannya yang lebih luas gitu loh. Jadi kalau misalkan si dry scalp tadi lebih kayak serpihan-serpihan kecil. Kalau misalkan si ketombe tadi lebih kayak dia lebih luas, ngegumpal gitu ngegumpal, lebih tebal dan biasa sih gatal, disertai dan gatal biasanya gitu. Karena saya pernah baca juga sel kulit mati kan akan digantikan lagi kan, mengelupas kan. Nah yang mengelupas itu kan kayak putih kayak ketombe. Padahal itu harusnya normal ya. Normal aja. Cuman ada yang berkelanjutan jadi lebih tebal, lebih parah ya. Mungkin kondisi kulit kepalanya yang benar-benar kering, nah jadi timbullah si flora normal atau si jamur normal yang harusnya ada di situ jadi berkembang lebih kuat gitu loh. Jadilah ketombe. Sebenarnya kalau itu kan bisa disebabkan sama ini juga ya, hal-hal sepele kayak kita ngebilas conditioner atau keramas sampo-nya tidak bersih gitu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia sih orang taunya keramas ya, keramas cuci rambut dengan sampo kan. Pakai sampo. Iya, sedangkan di luar negeri itu istilahnya ada shampooing sama cleansing sebenarnya Bang Jo. Berarti ada dua. Iya, ada shampooing dua. sama cleansing. Bedanya adalah si shampooing ini cukup 3 kali seminggu dengan menggunakan shampoo tadi, sedangkan si cleansing hanya cuma menggunakan air biasanya gitu. Ataupun kalau misalkan emang tipe kulit kepalanya itu yang sangat berminyak, biasanya sih palingan cuma kayak pakai shampoo baby. Sebenarnya yang si kandungan sabun itulah yang membuat kulit kepala jadi kering. Nah, gitu. Jadi kalau sampoan atau keramas setiap hari menggunakan sampo ya, benar banget. Itu akan membuat rambut lebih kering. Iya. Nah, jadi yang ditanyakan lagi setelah itu adalah, Bang kan sampoan 3 kali seminggu aja nih. Nah, kalau kita pakai produk kayak pomade, spray setiap hari, itu bagaimana? Ada tahap cleansing namanya. Nah, gitu. Cleansing nggak harus pakai shampoo sebenarnya. Cukup dengan air dan digosok saja sudah cukup. Tapi kan ada beberapa kayak oil base gitu ya, dia pakai sampo aja nggak hilang, apalagi pakai yang itu gitu. Iya, kalau oil base mereka kan ada sampo tersendiri kan untuk oil base-nya sendiri. Iya, harusnya yang mereka nggak tahu tuh kadang di luar sana pomade itu dia ada sampo khusus removalnya. Di sini tuh nggak dijual, jarang. Kita kalau mau beli harus ke sana, pakai pomade oil base, terus removalnya pakai samponya khusus memang dia. Otomatis kalau misalnya pakai sampo biasa sendiri pasti akan lebih kering lagi dong harusnya. Bener. Kalau kalian memang hairspray terus catok setiap hari apapun itu, kalau mau rambutnya tetap sehat ya dibantu dengan perawatan. Iya pastinya. Dan juga sebenarnya pemakaian conditioner itu nggak sampai kulit kepala Bang Jo. Nah iya gitu. memang ya. Hanya sebatas batang rambut sampai ujung rambut saja, nggak sampai kena kulit kepala. Kenapa? Karena akan menyebabkan over kelembapan di kulit kepala jadinya. Kalau kena kulit? Gitu. Iya. Kalau di cowok pendek sih emang agak susah, cuman pakainya paling ditoto-toto gitu. Iya, kalau saya tuh pakai cuman ditotal-total gini aja nih. Nah, gitu-gitu aja tuh. Kalau nggak pakai sisir kan kebanyakan? Iya, pakai sisir biar di ujungnya aja nggak kena ke dalam. Nah, kalau si kulit wajah itu dengan yang lain juga beda juga jenis-jenis kulitnya. Jenis kulit mah tergantung orang-orang beda-beda pasti. Beda-beda. Cuman kebanyakan kalau pada cowok karena kelenjar sebumnya akan lebih besar, rata-rata cowok kan kulitnya akan lebih berminyak sama aktivitas cowok yang lebih produktif kan dibandingkan cewek. Tapi kalau psoriasis, apakah benar yang saya baca itu dia tidak bisa dihilangkan? Dicegah sih, lebih ke dicegah kayak orang yang udah alergi asma gitu loh. Nah, jadi kayak itu bisa dicegah. Tapi untuk dihilangkan faktor tersebut sih ya enggak, karena emang di karakteristik dari kulitnya yang emang udah seperti itu gitu loh. Jangan sampai ditimbulin lebih hebat deh psoriasisnya gitu. Nah, kalau kita ke wajah, kulit wajah, laki-laki ini kan sangat tabu nih merawat kulit wajah, apalagi datang ke klinik kecantikan gitu kayak aduh apaan sih namanya udah cantik ya.
Iya, kecantikan cewek banget gitu. Zaman sekarang kayaknya harusnya kita sebagai laki-laki juga perawatan gitu loh. Perawatan lah pasti. Karena kan yang dilihat orang pertama kali adalah wajah kan. Bener. Nggak ada orang ngeliat yang pertama kali adalah kaki, nggak mungkin. Nah, Kalau misalkan wajahnya bersih, orang juga pasti bakalan seneng ngelihatnya. Ada kesan tersendiri. Sebenarnya banyak sih pasien-pasien saya yang cowok. yang cowok juga banyak. Cowok juga banyak. Cuman mungkin emang yang tidak pernah posting atau gimana gitu. Jadi orang nggak tahu. Oh, kenapa tidak posting tuh mereka? Mereka lebih kayak emang untuk konsumsi pribadi aja sih Bang Jul. Untuk si cowok ini hal yang paling mendasar biasanya apa sih? Saya pengen coba nih, saya belum pernah nih. Saya pengen coba ke klinik kecantikan. Perawatan yang paling mendasar tuh apa biasanya? Facial palingan. Facial itu yang tahap pembersihan dari wajah. Tahap pembersihan dari wajah dengan beberapa cara. Kalau misalkan komedonya banyak atau yang komedonya yang terklop di pori-pori, bisa dibantu dengan manual ekstraksi atau dikeluarkan secara manual atau Dipencet gitu loh ininya. Tapi kalau misalkan komedonya udah bagus, paling cuman kusam ataupun kulit matinya aja yang numpuk, paling itu cuman bantu dengan mikrodermabrasi atau kayak bahasa awamnya tuh diamplas dengan alat medical grade pastinya yang membantu si kulit mati lepas. Satu hal, kalau cowok itu kan ada tuh yang sampai bolong-bolong gitu mukanya tuh. Nah itu kenapa tuh? Yang banyak banget itu Iya, bopeng-bopengnya Iya, kan. bopeng-bopeng. Iya, itu namanya scar jerawat. Jadi penyembuhan jerawat tadi ada yang sembuh sempurna, ada yang sembuhnya bopeng, ada sembuhnya jadi sikatrik atau kayak keloid, atau bahkan ada yang sembuhnya kayak cuman pigmen kehitaman aja Bang Jul. Jadi gitu. bekas hitam gitu ya? Jadi tergantung dari kondisi jerawatnya tadi dan tergantung gimana dia mentreatment si jerawatnya pas jerawatnya tumbuh gitu. Kalau misalkan pas jerawatnya tumbuh apalagi gede-gede dia pencet-pencet, ya timbul si jaringan-jaringan ikat jadinya yang sebenarnya jaringan ikat tadi itu jaringan yang udah mati gitu. Jadi rusak kulitnya. Nah itu jadi kalau udah bopeng gitu nggak bisa balik halus seperti semula gitu ya? Yang namanya sikatrik atau yang namanya bekas kayak gitu ya kembali seperti semula 100% mungkin enggak. Cuman dengan tindakan-tindakan atau treatment dari yang dilakukan oleh klinik kecantikan atau dokter kecantikan pasti untuk mengusahakan si scar tadi akan lebih bagus. Kalau misalkan si fleknya jadi hilang atau kalau misalkan si bopeng tadi jadi lebih naik bopengnya gitu. Itu yang kita usahakan. Yang paling banyak datang ke klinik kecantikan kalau cowok ya pasti masalah jerawat dan bekas jerawat paling sering. Mereka nggak pengen kayak putih, nggak pengen kayak ngilangin keriput atau gimana, atau mengubah bentuk hidung, enggak. Kalau cowok paling sering adalah scar jerawat sama jerawatnya sendiri, sebenarnya Bang Jul. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngerawat wajahnya, mulai coba mungkin pengen lebih bersih, pengen coba perawatan deh. Di mana bisa nemuin Bang Rian ini? Oke, aku sendiri praktek di namanya The Unati. Itu klinikku di daerah Pakubono di Jalan Bumi. Deket Hairnet. Di situ nggak hanya masalah konsultasi masalah kulit doang sih ya. Bisa dan masalah rambut, bisa sampai masalah slimming pun kita juga bisa tangani di sana sebenarnya. Slimming tuh apa sih? Slim itu kurus. Kurus. Gitu. Diet gitu-gitu. Diet, program diet kayak gitu lah. Jadi selain di Jakarta ada di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Kalau Pekanbaru praktek pribadiku. Pribadi. Cuman di sana lebih jarang, tapi ada jadwal di sana gitu. Ada jadwal di sana. Di Jakarta, karena aku sudah lama praktek di Jakarta, pasienku otomatis lebih banyak di Jakarta memang. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman, silahkan langsung cek aja. Ada IG-nya nggak sih? Ada. Instagramnya nanti kita taruh di sini ya, di bawah, dan sama Dokter Rian juga ada di bawah situ. Jadi yang mau konsultasi tentang kulit wajah, perkulitan, kecantikan segala macam, rambut juga ya. Ya rambut juga bisa. Silahkan langsung bisa di follow Instagramnya dan di DM sana atau gimana gitu. Oke teman-teman, jadi cukurnya sudah selesai dan berarti video ini akan berakhir. Jadi kesimpulannya adalah dari obrolan kita hari ini, berpenampilan dengan baik gitu ya, itu
harus ada usaha. Iya, effort lebih. Iya, harus ada Nggak effort lebih mungkin kalau hanya kita dengan- memang mau kulitnya sehat, rambutnya sehat. Itu ada effort, ada modal juga. Jadi nggak segampang yang banyak banget ya bang, nggak ada cara alami, nggak ada. Semua itu kita matahari aja berpengaruh rambut rusak, sampoan setiap hari aja rusak. Yang mengatasinya gimana? Ya perawatan, usaha, kita harus ada modal. Begitu. Terima kasih untuk Bang Rian yang sudah mau ngobrol-ngobrol di sini. Ada pesan untuk teman-teman di sana? Yang paling penting adalah cantik itu nggak hanya untuk cewek sih sebenarnya. Nah, itu dia. Indah kali ya. Iya, kita sebagai cowok di Indonesia nih, iya butuh keindahan juga. Untuk menarik lawan jenis juga butuh keindahan gitu-gitu. Dan buat kalian yang mau potong sama gue, silahkan follow Instagram. Semua infonya ada di sana. Jadwal cukur, alamat cukur, harga semua ada di sana. Yang mau beli produk yang gue pakai di setiap video ada di Hejul Store. Linknya juga ada di deskripsi. Silahkan cek di deskripsi. Semoga kedepannya kita bisa ini lagi kali ya. Collabs Ada iya kolaps lagi, kita bereksperimen apa gitu ya. Banyak-banyak mitos. Mitos kali ya. Nah, kita bahas-bahas mitos yang pakai ini tuh bagus untuk ini nih, pakai ini. Nah, kita akan buktikan gitu ya. Jadi, terima kasih yang udah nonton sampai akhir video, dan terima kasih juga sekali lagi buat Bang Rian. Sip, lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita bisa kolaps lagi nanti biar teman-teman juga nambah pintar. Gua Jule. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sisiran.